Hai semua, kali ini saya mau membagikan resep kue tradisional lagi. Untuk tampilannya sangat unik dan kekinian banget, rasanya juga sangat enak. Kue ini sangat cocok banget ya untuk dijadikan ide jualan ataupun untuk suguhan arisan. Nah, untuk mengetahui cara bikinnya, tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama, siapkan 200 gram tepung ketan. Tambahkan dengan 30 gram tepung terigu. Lalu tambahkan juga setengah sendok teh garam. Kemudian masukkan secukupnya vanila. Nah, untuk gula pasirnya ini saya pakai sekitar 2 sendok makan. Semua bahan ini bisa kita aduk dulu sampai tercampur. Setelah itu bisa kita tuang santan. Untuk santannya kita masukkan bertahap ya. Jadi untuk santannya ini saya menggunakan sekitar 180 ml. Jadi adonan ini kita uleni sampai adonannya kalis dan mudah dibentuk. Jadi untuk takaran santannya bisa kurang, bisa lebih, bisa disesuaikan sendiri. Jika adonannya sudah kalis seperti ini, selanjutnya adonan ini saya bagi menjadi 2 bagian. Untuk yang satu bagian saya tambahkan pewarna makanan, saya menggunakan pewarna hijau. Ini kita uleni sampai pewarnanya tercampur ke adonan. Nah, untuk yang adonan sisanya ini tidak saya beri pewarna makanan apapun ya. Lanjut kita siapkan cetakan kue talam. Untuk cetakan kue talamnya saya menggunakan yang ukuran besar. Ini kita olesi menggunakan minyak sayur tipis-tipis. Jika mau hasilnya lebih banyak, kalian juga boleh menggunakan cetakan yang ukurannya lebih kecil. Ambil secukupnya adonan hijau, kemudian ambil juga adonan warna putih. Ini kita bentuk bulat seperti ini, lalu bisa kita tekan-tekan menggunakan ibu jari. Jadi caranya seperti ini ya teman-teman, seperti di video. Adonannya ini kita pipihkan membentuk cetakannya. Usahakan tidak terlalu tebal juga tidak terlalu tipis. Selanjutnya untuk bagian atasnya bisa kita buang menggunakan spatula. Nah, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Pada tahap ini bisa kita ulangi sampai selesai. Nah, untuk sisa potongan adonan ini bisa kita gunakan kembali. Maaf ya teman-teman sebelumnya karena sarung tangannya saya lepas karena sangat sulit ternyata menggunakan sarung tangan. Tapi untuk tangan saya ini sudah saya cuci benar-benar bersih. Nah, jika sudah selesai, selanjutnya adonan ini bisa kita sisihkan dulu. Langkah selanjutnya kita pecahkan 1 butir telur. Tambahkan dengan 100 gram gula pasir. Lalu masukkan juga secukupnya vanila. Semua bahan ini bisa kita aduk dulu sampai tercampur merata. Jadi cukup diaduk sampai gulanya larut saja ya teman-teman, tidak perlu sampai adonannya mengembang. Langkah selanjutnya bisa kita masukkan 60 gram tepung terigu. Kemudian masukkan juga 20 gram tepung maizena. Nah, ini tadi saya tambahkan 1/4 sendok teh garam, tapi maaf tidak kerekam. Lanjut kita masukkan 220 ml santan. Untuk santannya kita masukkan bertahap ya, kita masukkan sedikit demi sedikit dulu. Kita aduk adonan ini sampai benar-benar tercampur merata dan tidak ada lagi tepung yang menggumpal. Lalu bisa kita tuang sisa santannya tadi. Pastikan adonan ini benar-benar tercampur dengan baik dan tidak ada lagi tepung yang menggumpal ya. Jika masih ragu boleh disaring. Langkah selanjutnya adonan ini saya bagi menjadi 2 bagian. Jadi ini kita bagi menjadi 2 bagian sama rata ya. Untuk yang satu bagian saya tambahkan secukupnya pewarna kuning. Lalu bisa kita aduk sampai tercampur merata. Nah, untuk adonan yang berikutnya ini saya tambahkan secukupnya pewarna makanan. Saya menggunakan warna merah cabai. Kita aduk sampai tercampur merata ya teman-teman. Langkah selanjutnya ini adonannya saya pindahkan ke dalam gelas takar supaya mudah cara menuangnya. Ini kita tuang adonan ini sampai memenuhi cetakan.
Untuk adonan yang warna merah ini sama ya teman-teman, kita tuang sampai memenuhi cetakan. Supaya mirip semangka, selanjutnya ini akan saya beri taburan wijen hitam. Ini kita beri taburan secukupnya saja ya. Penggunaan wijen hitam boleh juga diganti dengan biji selasih. Nah, jadi untuk tampilannya seperti ini ya teman-teman, tampilannya mirip semangka merah dan juga semangka kuning. Langkah berikutnya kita kukus adonan ini selama 20 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Setelah dikukus selama 20 menitan ini kuenya sudah matang, selanjutnya bisa kita angkat. Pastikan kue ini benar-benar dingin terlebih dahulu ya sebelum dikeluarkan dari cetakannya. Setelah dipastikan sudah dingin lalu bisa dikeluarkan dari cetakannya dengan cara ditekan-tekan seperti ini. Untuk tampilan kuenya seperti ini sangat cantik banget dan ini rasanya juga sangat enak. Kalau mau dijual bisa dikemas menggunakan mika seperti ini, bisa juga menggunakan mika yang ada tutupnya. Nah, untuk harga jualnya sendiri bisa disesuaikan dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing ya. Untuk harga yang disarankan ini bisa dijual kisaran harga 2.000 sampai 3.000-an. Tekstur kuenya ini sangat kenyal, lembut dan juga legit banget, rasanya juga sangat enak, manisnya pas. Dalam satu resep tadi menghasilkan sekitar 16 sampai 18 kue. Jika mau hasilnya lebih banyak boleh menggunakan cetakan yang ukuran kecil. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih.